Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Ustazah dia doakan semoga teman-teman senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, selamat ya. Teman-teman sudah naik di kelas 4 ya. Insya Allah selama tahun ajaran 2021-2022 ini Ustazah dia akan membersamai teman-teman untuk belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Sudah siap untuk berdoa? Julusan mu'adzaban, sam'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, ra'sun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga menambah keberkahan dan pelajaran yang kita terima hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar untuk membaca surat Al-Fatihah dengan tartil ya teman-teman. Dan kita membaca terjemah dari surat Al-Fatihah. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa membaca dan menghafal surat Al-Fatihah dengan tartil dan juga kita mengetahui tentang terjemah dari surat Al-Fatihah dan juga kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang setiap hari kita baca. Betul nggak teman-teman? Ya, ketika kita sholat ya teman-teman, ketika kita sholat kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Sehingga kita harus bisa membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Nah, agar sholat kita juga menjadi khusyuk, maka kita akan bersama-sama untuk membaca terjemahnya agar kita mengetahui sebenarnya apa sih isi dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya pembuka, karena surat Al-Fatihah adalah pembuka surat-surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, karena isi Al-Quran terangkum dalam surat Al-Fatihah. Ummul Kitab artinya induk dari kitab-kitab. Al-Fatihah disebut juga Sab'ul Mathani, karena surat Al-Fatihah berisi 7 ayat yang senantiasa diulang terus-menerus paling tidak sehari 17 kali ketika kita melaksanakan sholat. Al-Fatihah termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Nah, teman-teman, simak bersama ya video tentang surat Al-Fatihah. Teman-teman di rumah tirukan bersama ya untuk membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak ya teman-teman bacaan surat Al-Fatihah yang tartil. Teman-teman bisa mengulang-ulangnya di rumah sampai teman-teman bisa menirukannya dengan baik dan benar. Nanti setelah teman-teman hafal, teman-teman silahkan buat video ya, rekaman ketika teman-teman menghafal surat Al-Fatihah. Sekarang kita bersama-sama akan menyimak terjemahnya. Ustazah sudah buatkan terjemah per ayat. Teman-teman boleh simak ya. Dan teman-teman boleh ikut membacanya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Teman-teman, simak ya video tentang senandung terjemah surat Al-Fatihah. Semoga lebih memudahkan teman-teman untuk menghafal terjemah surat Al-Fatihah. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang. Segala puji bagi-Mu ya Allah, pemelihara seluruh alam raya. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanyalah kepadamu kami menyembah,
ya teman-teman, kita sudah bersama mendengarkan terjemahnya agar kita lebih mengetahui apa sih sebenarnya isi dari surat Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama menyimak penjelasan dari Ustadzah tentang kandungan surat Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah di sini yang pertama adalah tentang keimanan. Teman-teman, kita bisa memperhatikan pada ayat kedua di sana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan syukur atas segala nikmat itu bagi Allah. Karena Allah adalah pencipta dan sumber segala kenikmatan yang terdapat di alam ini ya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, nikmat bisa belajar ya teman-teman, meskipun kondisi kita dalam kondisi pandemi, tapi alhamdulillah Allah masih mudahkan kita untuk bisa belajar ya. Dan di ayat kelima di sana ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah yang kami sembah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah ya. Dan di ayat berikutnya adalah Allah yang menguasai hari pembalasan. Nah, di sini kita semua tunduk kepada kebesarannya ya, dan kita bersyukur atas segala nikmat dan kita takut ya kepada siksaan Allah, sehingga kita harus berusaha menjadi orang yang kemudian orang baik ya, orang yang beriman agar kita terjauh dari siksa Allah. Nah, dan di sini juga Allah menyampaikan bahwa akan memberikan pahala terhadap kebaikan dan akan memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan keburukan ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah tentang hukum-hukum. Di sini dijelaskan bagaimana kemudian kita harus menempuh jalan ini ya teman-teman untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi adalah dengan beriman kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam surat Al-Fatihah juga berisi tentang cerita orang-orang yang diberi nikmat. Nah, siapa yang diberi nikmat? Itu para nabi, para siddiqin atau orang-orang yang jujur dalam keimanan, para syuhada yang mati syahid, pada solihin atau orang-orang yang solih. Nah teman-teman, agar kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita harus menjadi orang-orang yang solih ya, yang meneladani para nabi ya. Dan di sana juga disampaikan adalah ada orang-orang yang akan dimurkai. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sesat, yaitu golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Siapa mereka itu teman-teman? Yaitu para Yahudi dan Nasrani. Teman-teman, di sini juga kita akan belajar tentang ada sebuah hadis ya yang menyatakan bahwa dari Abu Ubadah bin Asyamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca pembuka kitab atau Al-Fatihah. Maka teman-teman, kenapa kita harus senantiasa bisa membaca dan menghafal Al-Fatihah dengan baik dan benar? Karena tadi ya, Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib kita baca ketika sholat. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mencoba membaca suratnya, membaca terjemah dan menyimak tentang kandungan surat Al-Fatihah ya. Semoga kita semua jadi termotivasi ya teman-teman untuk menghafal surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, dan juga untuk menghafal terjemahnya ya. Nah, tugas hari ini Ustadzah berikan waktu 2 minggu ke depan sampai tanggal 29 Juli. Teman-teman silahkan hafalkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar di rumah ya. Lalu setelah teman-teman hafal, teman-teman videokan ya ketika teman-teman membaca surat Al-Fatihah. Membacanya tanpa melihat ya. Dan setelah itu teman-teman juga
videokan terjemahannya. Jadi teman-teman membaca terjemahnya. Membaca terjemahnya boleh sambil melihat jika teman-teman belum hafal. Nah, videonya dalam satu rekaman ya teman-teman. Jadi teman-teman baca dulu surat Al-Fatihah, kemudian langsung baca terjemahnya. Seperti itu ya tadi. Diingat ketika membaca surat Al-Fatihah tanpa melihat, ketika membaca terjemah jika belum hafal teman-teman boleh melihat. Ya. Nanti tugasnya yang sudah bisa di-upload ya teman-teman ke YouTube. Nah, jika teman-teman punya akun YouTube, teman-teman boleh upload di YouTube ya. Nanti Ustadzah dikirimkan linknya oleh teman-teman. Nah, kalau belum punya bagaimana Ustadzah? Nanti bisa menghubungi Ustadzah dia ya. Ustadzah dia akan berikan alternatif untuk pengumpulan tugasnya. Teman-teman, untuk tugasnya paling lambat dikumpulkan tanggal 29 Juli 2021. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya untuk teman-teman mempersiapkan dan menghafal surat Al-Fatihah. Demikian ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan keberkahannya, dan semoga kita termotivasi untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita ya. Karena tadi surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang wajib dibaca ketika kita menjalankan sholat. Itu teman-teman, Ustadzah Dia mohon maaf kalau ada salah. Kita tutup dulu ya teman-teman dengan membaca doa. Julusan mu'adaban, sam'an wa ta'atan, sikap berdoa, yadun diangkat, rosun ditundukkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.